Ladies and gentlemen, welcome back semuanya ke live stream Koko Crypto malam ini. Malam ini hari Sabtu tanggal 28 September 2024. Selamat datang semuanya. Without further ado ya, balik lagi ke institution ya. This just in, BlackRock's and Fidelity's spot Bitcoin ETFs did a combined 1.87 billion miliar dolar ya in trading volume today. Ini crazy ya, insane. 2 miliar dolar volume dalam satu hari. 2 miliar dolar. 1 miliar rupiah aja udah gede. 2 miliar dolar, bos, ya. Dan ini dari BlackRock dan Fidelity. Artinya Bitcoin makin naik dong kok? No. Ini trading volume. Ini total dari inflows dan outflows, ya. Tapi masih gila ya, hampir 2 miliar dolar dalam satu hari. Next news, masih lagi ETF. Kita bakal baca artikel sedikit, a look at how BlackRock quickly accumulated billions in BTC. Oke, kita bakal analisa kenapa BlackRock tuh gila ya, sebenarnya beneran gila. Gue bakal masuk artikelnya. BlackRock amasses atau mengumpulkan 24 miliar dolar in Bitcoin, approaches 2% of total supply. Kalau kalian nonton live stream gue yang kemarin, gue bilang kalau BlackRock ini mereka stake di total supply-nya bakal approaching 5% kalau mereka beli at this rate ya. Mereka terus beli ya. Approaches 2% of total supply. Bayangin, 21 juta Bitcoin yang dibuat Satoshi Nakamoto yang nggak bakal bisa dilebihkan, yang nggak bakal bisa ditambahin. 2%-nya itu dipegang satu institution terbesar di Amerika, malah di dunia ya. From Januari 11 ke September 26, which is 2 hari yang lalu ya, BlackRock, the world's largest asset manager, collected an astonishing 363.000 Bitcoin. Ini malah outdated ya, lebih. Kemarin di live tak update lebih. Valued at just over $24 billion as of September 27. This accumulation puts BlackRock's exchange traded fund atau ETF namanya IBIT on the cusps of controlling nearly 2% of Bitcoin total supply. Kita turun ke bawah, kita lihat gambar ini. Market value dari ETF-nya BlackRock aja, satu produk loh, 23,6 miliar dolar. Di bawahnya 87.000, 16.000, 20.000. Ini udah nggak kelihatan kayak angka ya. Gue punya 23 miliar. Oh, gue punya 87.000. Buset ya, serem banget ya. According to the IBIT website, the fund has acquired segini banyak, tapi ini udah outdated since launching 11 Januari. Ini Ethereum posisinya mereka 1 miliar, masuk ke 1 miliar, baru tembus $1 billion ya. $1 billion ya. The latter which holds 379.360 Ethereum. Jadi ini gila ya, BlackRock itu pelan-pelan behind the scenes ngumpulin semua nih, ngambil semua, bener-bener bener-bener kayak paus ya, sekali buka mulutnya semuanya masuk tuh. Buktinya apa kok? Gua masih nggak percaya. Buktinya ini adalah Fairsight ya. Ini adalah website yang nge-track Bitcoin ETF flow, baik itu inflow outflow dalam metrik juta dolar. Ya, kalau kalian bingung, santai aja, pelan-pelan. Nah, gua bakal tuntun kalian ya. Ini adalah tanggal ya, 9 September, 10 September, 11 September, dan lain-lain. Ini adalah institution. BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK, dan lain-lain. Ini kita ada grayscale di sini ya. BlackRock, ini produknya IBIT, FBTC, Bitwise punya BITB, ARK punya ARKB, dan lain-lain. Kita lihat, di 9 September, cara bacanya gini ya. BlackRock minus 9 juta dolar, karena ini 9,1 dan ini dalam US juta dolar ya, dalam juta dolar Amerika. BlackRock outflow 9 juta dolar. Meanwhile Fidelity inflow 28 juta dolar dan seterusnya. Dengan total kalau dijumlahin semua nih 28,6 juta dolar. Sekarang kita balikin lagi ke hari ini yuk. Tanggal 27 September ya, institutions mengakumulasi dengan positif 494 juta dolar, hampir 500 juta dolar dalam satu hari. Dengan major players BlackRock, ya,
siapa nih? Fidelity, biar nggak salah, Fidelity, dan 203 astonishingly dari ARK Invest ya. Itulah kenapa kalau kita lihat charting kemarin, Bitcoin ngapain? Langsung naik, injeksi langsung 500 juta dolar coba. Babum. Naik banget ya. Tambah ini udah 1 miliar. Tambah ini udah 2 miliar. Kita totalin aja 1 bulan. Ini baru September loh. Oktober masih belum. Ya, this is insane ya, gila banget loh. ARK Invest, ada apa tiba-tiba semuanya pada pindah ke ARK Invest? BlackRock ya udahlah. Fidelity ini juga ya udahlah, dari dulu emang gede. Kita langsung next aja ya, kita langsung next ke This Just In. Sekali lagi yang tadi kita baru bahas dari Bitcoin Magazine, This Just In spot Bitcoin ETF had a combined $500 million inflow ya. Crazy ya. Fun fact, hari ini, kemarin itu the highest inflow sejak ETF dibikin, publicly traded. 500 juta dalam 1 hari, insane. Last news juga nih, kita tarikin balik ke 1 minggu ini ya. Kita tarikin balik lagi ke 1 minggu ini. Spot Bitcoin ETF bought 17,000 BTC this week. Miners ya, yang nambang, yang nge-mining, yang nge-minting Bitcoin only created 2,250 ya. 17.000 lawan 2.250. Kalau gue punya toko roti, gue bikin roti per minggunya tuh 2.250, dan per minggu gue ada 17.000 orang yang mau roti, gue udah nggak ada roti lagi. Sama kayak Bitcoin, miners cuma bisa ngebuat 2.250, ya kan? Tapi yang mau, yang minat, yang demand itu 17.000, ya, hampir berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali lipatnya. Hampir 8 kali lipatnya ya demand-nya. This only shows kalau Bitcoin demand is still going up meskipun harganya udah naik ya. Meskipun harganya udah naik. Apakah ini cuman FOMO? Apakah ini bull trap ya? Apakah besok kita bisa roll over turun lagi ke sini? Ya, only time will tell ya. Only time will tell. Ingat the 90-10 rule. Sekarang kita santuy. It's time for us to santuy sedikit ya. Nggak usah stres banget lihat charting. Cycle ini, gue udah pernah bilang kalau cycle ini tuh bakal didorong banget sama institution. Bakal institution centric. Artinya apa? Artinya ini bakal sentralnya tuh bakal institution. Kalau institution nggak bilang apa-apa atau nggak nambahin posisi di cycle ini ya, sad to say kita nggak bakal naik lagi sih. Susah naiknya kalau nggak ada dorongan dari institution. Buktinya apa ya? Kalau cycle ini udah fucked ya sama institution. Padahal lihat, gue mau kasih tahu kalian yang masih banyak banget yang ngatain. Ini all time high, betul? Atau latest all time high lah, last all time high. Oke? Ini latest all time high. Seumur hidup Bitcoin nggak pernah nyampe level sini, dan Bitcoin nggak pernah melewati level ini. Level ini tuh paling tinggi ever. Tapi yang gue mau kasih tahu ke kalian, apalagi yang kalian baru ya, ini all time high, ya kan? Ini halving. Biasanya, cycle normal, kita mulai dari halving dulu, baru all-time high. Bukan all-time high dulu, baru halving. Ini cycle bener-bener suspicious ya. Kenapa ini suspicious? Gara-gara, kalau kita tarik balik nih, kalau kita mundurin lagi, ini, Bitcoin ini harganya naik, bukan karena halving antisipasi. Bukan karena, reward blockchain Bitcoin bakal setengah dan Bitcoin bakal supply shock. Boro-boro orang mikir kayak gitu ya. Boro-boro orang mau belajar, ya kan? Ini naik gara-gara 1 kata. 3 kata sih. ETF. Gara-gara ETF, ini semuanya naik. ETF keluarnya di mana kok? Keluarnya di sini sih sebenarnya sih. Januari, di sekitar sini. Jadi saat keluar, sell the news, langsung pump tinggi. Yang kita nggak pernah lihat, ya. Gara-gara biasanya halving dulu, ini normal ya. Halving dulu, antisipasi, baru pump tinggi, baru all time high, baru bear market, baru drop gitu. Ya, ini cycle paling baru ya. Dan yang gue selalu bilang ya, kenapa sideways pattern ini tuh selalu gue munculin terus ya, merah di sini, hijau-hijau. Ini gara-gara kita lihat setelah all time high ya, kita nggak bisa keluar, nggak bisa naik, nggak bisa turun, nggak bisa naik, turun sekali pernah, habis itu langsung naikin lagi. Nggak bisa, gagal naik, turun pernah nih, tapi close di atas lagi, ya. Naik, turun, baru naik sekarang. Kalau kalian mau lebih detail, ya, kita nggak pernah keluar dari level ini loh. Tuh,
Kita nggak pernah keluar dari level ini. Ini coba gue ilangin sebentar. Lihat. Of course ada wicks 1, 2, ya kan? Tapi nggak pernah di bawah sini ya. Kalian mau bilang bear market bakal datang juga nggak ada buktinya. Kalian mau bilang parabolik besok juga nggak ada buktinya. Gara-gara kalau kalian lihat chart, this is the real price action ya. Nggak naik dan nggak turun. Buyers dan sellers itu sepakat kalau seandainya harganya tuh di sini-sini aja. Jangan diturunin rendah-rendah, jangan dinaikin tinggi-tinggi ya. Mereka sepakat di sini-sini aja ya. Dan ini didorong oleh institution. Setiap kali institution ada beli, rally. Setiap kali institution jual atau ada news event, jualnya langsung drastis. Dan kalian tahu, news event muncul di sini. Institution udah sell di atas. Yang ngelanjutin siapa? Retail. Jadi gini, whales atau institution ya. Ini gue tulis institution ya. Institution jual di atas. Yang ngelanjutin siapa? Yang ngelanjutin retail. Ya kan? Institution beli di bawah. Yang ngelanjutin retail. Kalau kalian nonton live pertama, live kedua, live ketiga kita nge-call this bottom ya. Kita nge-call this bottom. Gue bilang saat itu kayaknya ini bakal naik deh. Gara-gara ini gue kasih alasan technical ya. Gue kasih alasan technical dan beneran naik. Institution juga beli di sini ya. Institution jual, retail yang lanjutin ke bawah. Institution beli di bawah lagi. Kita udah nge-call lagi nih di bawah dulu, ingat nggak? Retail yang naikin. Gitu terus menerus. Ini news ya, news besar-besaran apa? Jerman jualan, institution jual agak di bawah, gagal mereka jual di paling atas ya. Retail panik banget jatuh ke bawah, saham turun semuanya, bener-bener semuanya parah ya. Institution beli lagi di bawah, boom ya. Ini retail yang lanjutin, retail FOMO di atas. Ada yang memulai ya, market harga pasar, ada yang memulai tren maksudnya, ada yang melanjutkan ya. Dan biasanya yang memulai itu adalah si big money, smart money, whales, institution, dan lain-lain. Yang melanjutkan adalah kita, retail. Ironinya adalah big money itu butuh retail. Kenapa? Gara-gara kalau mereka memulai tapi nggak ada yang lanjutin, harganya nggak bisa naik. Retail kita juga butuh big money. Kenapa? Gara-gara kita nggak bisa ngelanjutin sesuatu yang belum mulai. Ya, pump and dump itu ada. Gara-gara kita semua sepakat kalau kita bakal ngelanjutin pump ini naik terus. Ternyata, dalam pump and dump kan, ada yang bilang kalau, oh, ini bakal naik, dikasih harapan palsu. Retail pada ngelanjutin, ya kan? Nope, naik semua. Habis itu orang-orang yang di bawah situ lah yang bakal ngejual di atas. Habis itu, semua pada tahu, retail pada tahu, terus kayak gini grafiknya. Ya kan? Itulah the vicious cycle, dimana big money butuh retail dan kita butuh big money. Selalu kayak gitu. Tapi, sekarang gue mau nanya, siapa yang selalu untung? Ya? Big money. Karena mereka tahu kapan harus beli, mereka tahu kapan harus jual, mereka lebih agresif, mereka paling gampang deh, mereka lihat chart, ya, dimana 80% of kalian ya yang baru masuk cycle ini nggak lihat chart sama sekali. Kalian cuma lihat nonton video kayak, oh chartnya kayak gini, next nonton, oh chartnya sekarang kayak gini, nggak punya charting sendiri. Gue yakin banget deh, kalian nggak tahu nih kalau seandainya gue kasih kayak gini dong, kalian nggak tahu ternyata, oh ini sebenarnya cuma sideways. Kita tuh nggak kemana-mana, kita tuh sejak bulan Februari tuh nggak kemana-mana guys, nggak kemana-mana. Itulah kenapa gue bilang guys, lu jangan all in. Kenapa jangan all in? Gara-gara bull run belum officially mulai. Gue bilang apa dulu banget, gue mau all in, tapi right now kalau gue all in itu very stupid ya, very stupid, sangat bego, sangat bodoh. Ingat banget kan orang-orang yang dulu pertama kali gue live, gue bilang, gue bakal all in di atas. Bodoh banget lu kok all in di atas, bego banget. Betul. Ya, gue mungkin dilihat sebagai orang bodoh. Tapi gue all in di atas, kalau habis lihat konfirmasi begini, itu jauh lebih pinter daripada, oh, gue besok kita naik atau besok kita turun ya. Kalau besok bear market gimana? Nah, tapi ya itu, sejak kita tembus Februari, masih nggak kemana-mana ya. Masih dimanipulasi. Meanwhile, orang-orang di sini pada bilang, oh kita nggak bakal ada bear market, kita nggak bakal ada bull market, kita nggak bakal ada altcoin season, kita bakal... Bro, lu ngapain prediksi altcoin season kalau harga Bitcoin aja belum naik ke atas tembus all time high baru? Kita prediksi altcoin season tuh di atas, bukan di sini. Ya kan? Di sini, kita nggak usah ngomongin altcoin season, kita ngomongin Bitcoin tembus dulu aja deh. Gitu dulu. Karena Bitcoin kalau seandainya udah tembus nih,
Besok turun lagi Bitcoin, balik lagi ke bawah sini. Boro-boro ngomongin altcoin season, Bitcoin aja masih belum bisa tembus. I'm going to see you guys in the next live. Everyone, take care. Have a good night. Bye-bye. Jangan lupa subscribe atau nggak gue ban. Jangan lupa klik like atau nggak gue ban.